Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang saya akan berbagi tentang tutorial bagaimana cara membuat media pembelajaran yang terkait dengan materi grafik fungsi kuadrat. Oke, saya share screen dulu ya. Nah, ini Bapak Ibu tampilan yang sudah saya buat melalui GeoGebra ya, aplikasi GeoGebra. Saya sudah mencoba membuat suatu aplikasi yang mana aplikasi ini adalah khusus untuk menggambar grafik fungsi kuadrat yang akan kita pakai dalam menjelaskan teori tentang menggambar grafik kuadrat, fungsi kuadrat kepada siswa kita. Nah, di sini saya sudah menuliskan ya, ini adalah bentuk umum fungsinya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kemudian yang bawahnya ini juga sama, cuma nanti kalau yang bawah ini, untuk kotak yang hijau ini nanti A, B, dan C-nya akan berubah seiring dengan input yang kita masukkan pada kotak-kotak A, B, dan C. Jadi ini saya sudah memasukkan inputnya ya. Jadi ini negatif 2, sehingga ini turut berubah negatif 2. Ini negatif 2 juga, ini 12. Jadi panjenengan tinggal memberikan pada input box ini angka-angka yang sesuai dengan soal yang ada ya. Begitu kita tekan enter, maka akan muncul titik potong dengan sumbu X. Jadi langsung otomatis titik potongnya adalah min 3,0 dan 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y juga 0,12. Kemudian persamaan sumbu simetrinya juga langsung muncul di sini ya. Kemudian nilai optimumnya juga langsung muncul di sini. Oke, saya coba misalkan ya Bapak Ibu ya. Ini misalkan nilai A-nya saya isikan misalkan 3. Kemudian ini misalkan saya isikan negatif 1 misalkan ya. Kemudian yang C ini saya isikan misalkan 7 misalkan ya. Kemudian kita enter. Nah, nanti titik potongnya adalah terhadap sumbu X ini tidak ada karena diskriminannya adalah nilainya negatif ya, sehingga gambarnya adalah melayang seperti ini. Jadi tidak memotong sumbu X ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y adalah ini 0,7, jadi titik potongnya pas di sini ya, di 0,7 ini. Kemudian persamaan sumbu simetrinya adalah 0, X sama dengan 0,17 pas di sini ya, persamaan sumbu simetrinya ini 0,17. Kemudian nilai optimumnya adalah 6,92 seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Misalkan lagi kita coba yang yang ada titik potongnya ya. Misalkan persamaannya ini A-nya adalah min 1 misalkan ya. Ditulis min 1, negatif 1. Kemudian B-nya kita ketikkan misalkan 3 ya. Kemudian ini tetap 7 lah ya. Nah, ini ada titik potong dengan sumbu X-nya ya. Jadi titik potongnya adalah min 1,54,0. Jadi di sini. Kemudian 4,54,0 di sini ya. Kemudian titik potong dengan sumbu Y ini 0,7. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 1,5 ini di sini ya. Antara 1 dan 2. Dan untuk nilai optimumnya adalah 9,25 di sini. Sehingga puncaknya adalah 1,5,9,25. Nah, insya Allah saya akan tutorialkan bagaimana cara membuat kotak dialog seperti ini. Oke, Bapak Ibu, kita kembali. Saya stop share dulu, kemudian saya sharekan untuk GeoGebra klasiknya yang versi 5 ya, klasik 5. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi GeoGebra, masih kosong Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Membuat tadi tampilan tadi seperti tadi. Yang pertama, panjenengan harus membuat 3 slider dulu, yaitu slider untuk A, B, dan C. Oke, membuat slidernya adalah kita klik tombol atau tool yang ini.
Yang ini ya Bapak Ibu, kotak ini kita klik. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Yang kita pilih adalah slider. Nah, kita tempatkan slidernya di sini ya. Slider A, minimal min 5, maksimal 5 ini suka-suka kita bisa buat min 10 atau dengan 10 boleh. Sementara ini dulu aja ya, oke. Kemudian kita buat lagi slider lagi di sini, slider B ya. Ini tetap minimal min 5, maksimal 5, oke. Kemudian kita buat lagi slider C-nya di sini ya, oke. Nah ini. Nah, kalau sudah membuat slider, yang berikutnya kita buat rumus fungsinya terkait dengan grafik fungsi, tampilan grafik fungsi yang ada di sini. Nah, untuk memunculkan grafik fungsi, kita harus menuliskan rumus fungsinya, Bapak Ibu. Diketikkan di sini ya, kotak input ini yang bawah ya. Kita ketikkan ya, Y sama dengan AX kuadrat. Nah, untuk memunculkan teks kuadrat itu caranya kita klik shift dan 6 ya bersamaan. Nah, akan muncul, maaf, kita klik shift dan 6. Nah, akan muncul ini ya, muncul seperti pangkat ya. Kemudian diklik 2. Ini tanda pangkat ya Bapak Ibu, tanda pangkat kuadrat ya. Kemudian ditambah BX, ditambah lagi C, enter. Nah, nanti akan muncul pada ini, pada kolom aljabar ya. Jadi ini nanti Y sama dengan X kuadrat plus X plus 1 ini ya, seperti ini. Kemudian apalagi yang akan kita tuliskan di sini? Ini saya anukan biar nampak ya, biar nanti bisa memotong dengan sumbu X. Ini A-nya saya geser. Oke, B-nya yang digeser aja ya, biar nanti digeser ke mana? Sebentar ya. Ini B-nya saya geser biar nanti, nah di sini aja ini ya. Sehingga nanti akan mudah untuk deteksi titik potong grafik dengan sumbu X ya. Oke, sekarang kita buat titik potong grafik dengan sumbu X ini dengan ini. Ada 2 titik potong. Oke, kita tuliskan rumusnya pada input ya. Input bar ini kita ketikkan, ini kita butuh ini garis X sama dengan ini Bapak Ibu, garis X sama dengan ini ya. Jadi nanti X sama dengan, nah rumusnya untuk mencari akar ya, kita buat untuk mencari akar yaitu min B gitu ya, kurung buka ya, min B itu plus dulu ya, plus min B kurung lagi ya, min B plus kemudian akar ya, untuk mencari akar, untuk memunculkan operasi akar itu diketik SQRT, SQRT kurung buka ya, B kuadrat gitu ya, ini kurung buka, B pangkat 2 B kuadrat kurung tutup dikurangi 4 kali. Ini pengalinya adalah shift dengan angka 8 ya. Nah, itu A kali shift angka 8 muncul bintang ya. AC kurung tutup. Bentar. Diperhatikan dulu ini B, iya ini betul. Ini A4AC-nya ini diberi kurung buka ya, biar terkelompok khusus penghitungannya. Oke, ini pas ini, kemudian ini kelebihan kurung sepertinya ini, ya. Yang ini nggak usah kurung, dihapus aja. Jadi ini betul sudah ya. Kemudian dibagi ya, dibagi itu per tanda miring. Dibagi kurung buka 2 kali shift angka 8 A ya. Kurung tutup. Ntar ini min B plus B kuadrat ya. B kuadrat min 4AC kurung tutup
per 2A. Oke. Per 2A. Ini 2A-nya nggak usah kurung. Per 2A. Enter. Terjadi kekeliruan ini, berarti kita ketik lagi ya. Kurung buka X sama dengan, ini di del aja karena enggak cocok ya. Ini di delete aja. Ini di delete ya. Karena enggak cocok ini. Harus pas pada garisnya ya. Kita ketik X sama dengan, terus ya, X sama dengan, kemudian kurung buka, negatif B, ditambah SQRT, SQRT. Jadi ini untuk memunculkan, Bapak Ibu, memunculkan akar ya. B kuadrat, ini pangkat 2. B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Kurung tutup, ini B kuadrat kali 4. Ya, betul sudah. Kemudian kurung tutup, ini dibagi 4. Ini 2A ya. 2 bintang A. Oke, ini sudah benar ini rumusnya. Ini pas ini. Untuk ngecek Bapak Ibu, untuk ngecek ini garisnya harus pas ini ya, pas titik potongnya ini ya. Oke, kita enter. Berarti rumusnya sudah benar. Klik enter. Nah, sekarang kita mencari ini titik potong dengan sumbu X yang satunya ya. Kita ketik lagi, tapi kalau yang tadi memakai plus sekarang min ya. X sama dengan, sama geraknya, kurung buka, min B, ya, min B plus, sekarang min ya, dikurangi SQRT, kurung buka, B kuadrat, B pangkat 2, dikurangi 4 kali A kali C. Ya. Kurung tutup, sudah, kurung tutupnya sudah, ini per 2, kurung buka ya, 2 kali A. Oke, alhamdulillah ini pas di sini ya Bapak Ibu. Ini garisnya ya, ini pas di sini ya. Titik potongnya, enter. Nah, ini equi 2 ya. Equationer 2 ya. Kemudian kita cari lagi ini sumbu simetrinya. Oh, atau titik potong dengan sumbu Y ini ya, yang ini ya. Nah, titik potong dengan sumbu Y ini cukup Y sama dengan, langsung aja nanti ya. Titik potong pada sumbu Y itu langsung aja nanti, nggak usah sudah. Ini aja sekarang sumbu simetrinya ya. Jadi pas di tengah ini. Kita pakai lagi Y sama dengan, kita ketik di input ini ya. Oh, X sama dengan, sumbu simetri ya. X sama dengan min B ya per kurung buka 2 kali A. Kurung tutup. Enter. Ini pas di sini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini pas. Kemudian sekarang nilai optimum. Nilai optimum itu pakai Y sama dengan, karena ini yang akan kita cari ya. Berarti nanti Y sama dengan, ini untuk nilai optimumnya, Y sama dengan kurung buka min kurung buka lagi B kuadrat min 4 kali A kali C. Ya. Kurung tutup, langsung ini dikasih ya, dikasih per ya 4. Kurung buka 4 kali A. Karena itu memang rumusnya Bapak Ibu. Nah, ini pas di sini ya.
Jadi ini adalah nilai optimumnya di sini nanti ya. Enter. Oke. Sudah selesai, semuanya sudah selesai. Nah, sekarang kita hilangkan tampilannya ya. Cukup klik ini aja supaya bersih, nggak ada garis-garisnya ya. Kita cukup klik ini aja. Ini juga diklik juga. Nah, udah bersih. Nah, sekarang kita buat kotak informasinya di sini ya. Pertama, kita buat judulnya. Nah, ini kita klik ini, kemudian teks ya. Teks di sini ditulis teksnya di sini. Nah, teksnya pakai latex formula biar nampak indah, bagus tulisannya ya. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Judulnya itu ya Bapak Ibu ya. Kita klik menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul ya. Ini kita properti ya Ibu. Ini klik kanan, kemudian objek properties ya. Kemudian teksnya itu ukurannya medium aja ya. Kemudian di bold ya. Nah, ini kemudian colornya diklik, kasih background kuning. Nah, oke, biar nampak cerah ya. Jadi seperti ini. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, kemudian yang kedua, kita nulis rumus fungsinya di sini yang mana ABC bisa berubah ya. Kotak teks lagi taruh sini. Kemudian ditulis di sini latex formula lagi, jangan lupa ya. Berarti nanti Y sama dengan rumus fungsinya Bapak Ibu. Y sama dengan. Nah, A-nya kan AX kuadrat ya. A-nya itu jangan ngambil di keyboard, tapi ngambil di objek ini ya. A gitu ya. A, X pangkat 2 pangkat shift 6 ya. Pangkat 2 tuh. Kemudian plus tuh. B-nya juga ambil dari sini. BX kan. Nah, ini. Kemudian ketik X plus C-nya juga ngambil dari sini. Biar nanti berubah bareng dengan apa yang kita inputkan di kotak input ABC. Oke. Nah, taruh sini ya. Nih. Kemudian ukurannya objek properties ya, kita hias lagi teksnya. Ini dibuat medium, kemudian bold, colornya itu misalkan merah muda, pink. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita buat input box ya. Jadi kotak input untuk ABC. Oke, kita klik lagi select position, kemudian kita klik ini input box yang terakhir ini ya. Kemudian kita klikkan di sini ya. Kemudian caption karena yang akan diinputkan A maka diketik A. Kemudian dilingkan ya, link objek. Ini A sama dengan 1. Oke, taruh sini. Kemudian ini terlalu panjang kotaknya. Kita klik kanan objek properties, kemudian style ya. Ini dibuat 5 Bapak Ibu. Diketik 5, kalau 20 terlalu panjang ya. Nah, oke. Kemudian warnanya biar lebih cerah, objek properties. Colornya kita buat misalkan hijau muda ya. Oke, kemudian kita buat lagi ya. Kita buat lagi teks input box ya, input box lagi taruh sini ya, taruh sini. B ya, input untuk B. Kemudian dilingkan di sini ini B. Kemudian oke. Nah, lengthnya panjangnya kita atur objek property style. Panjangnya adalah 5 ya. Kita atur 5. Oke. Kemudian colornya diberi warna apa Bapak Ibu? Biru misalkan boleh, nggak apa-apa. Biru yang mudah aja biar kelihatan tulisannya. Oke. Oke. Kemudian lagi, ini taruh sini, ini yang C ya. Nah, C. Kemudian link objeknya, ya ambil C ya, jangan sampai keliru. Sini, ini taruh sini. Ini terlalu panjang. Objek properties, style.
Ini ditaruh 5 ya. 5. Kemudian colornya, misalkan colornya apa? Pink. Boleh. Nah, seperti ini. Ini sudah selesai. Sekarang berikutnya adalah kita menuliskan titik potong ya. Titik potong dengan sumbu X ya. Jadi ini teks, taruh sini ya. Ditulis latek formula titik potong dengan sumbu X ya. Titik potong dengan sumbu X ya, gitu ya. Nanti dikira min X ya, tidak usah min ya. Sumbu X cuma diberi spasi. Oke. Nah, di sini ya. Titik potong dengan sumbu X di sini, taruh sini. Kemudian ukurannya tidak usah berubah sudah ya Bapak Ibu, objek properties. Cuma kita beri warna aja ya. Atau teksnya dibutkan aja, ditebali. Kemudian diberi warna. Misalkan warnanya apa? Kuning lagi dah. Kuning lagi nggak apa-apa. Oke. Nah, kemudian langsung kita masukkan ke sini ya. Kotak box lagi, taruh di sini. Titik potongnya, ini aja ya di sini ya, titik potongnya ya. Nah, titik potong, namanya titik potong, koordinat diberi kurung buka depannya. Latek formula jangan lupa ya, karena menyangkut formula ya. Nah, ini Bapak Ibu saya geser ke sini biar nampak. Ini yang ini dulu ya, yang X sama dengan 0, berapa di sini ada. Nah, ini ya, berarti equation yang 2 ya. X sama dengan 0,33 ini ya. Nah, berarti Eki2. Nah, ini objek ya. Jangan ditulis Eki2 dengan keyboard, tapi pakai objek ini. Cari yang Eki2. Pasti ada di sini. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Kemudian koma, Bapak Ibu. Ini ada komanya 0 dong ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa meskipun muncul X di sini ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ini memang nggak bisa dihapus. Jadi 0,33,0. Oke, taruh sini. Jadi ini adalah titik potong yang pertama. Kemudian kita beri warna sesuai dengan titik potong sumbu X ya warnanya. Tadi yang mana? Yang ini ya. Oke. Oke. Nah, kemudian yang satunya ini, yang 3 berarti yang Eki, ini ya, Eki 1 ya. Oke, kotak box lagi. Taruh sini lagi. Ya. Taruh sini lagi. Kemudian, kotak box masih belum diklik ini. Taruh sini. Nah, sekarang kurung buka karena koordinat. Jangan lupa latek formula ya. Kemudian objek ini Eki kita taruh, kita lihat di sini ya. Ini pas 3 ya, 3,07 berarti Eki 1 ya. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu, nanti rumusnya keliru. Koma, diberi koma, 0 ya, kurung tutup. Oke. Nah, ini adalah titik yang kedua. Ya. Diberi warna objek properties, warnanya ini kan tadi ya. Oke. Nah, sekarang titik potong dengan sumbu Y ya. Lagi. Nah, di sini ya input X. Latex formula, kemudian taruh sini titik potong dengan sumbu Y. Oke. Oke. Nah, ini ya. Ini kita tebali juga seperti atasnya ini ya. Pilih kanan, objek properti, style, teks ya, teks, bold ya. Colornya misalkan ungu, boleh ya, ungu yang muda aja. Oke, kemudian lagi text box ya, taruh sini, titik potong dengan sumbu Y, taruh sini ya. Berarti kurung buka. Rumusnya adalah 0,C Bapak Ibu ya, 0,C. Jangan lupa latek formula diklik ya. 0,C. C-nya jangan pakai keyboard ya Bapak Ibu ya. Jadi 0, C-nya jangan pakai keyboard tapi pakai objek ini ya. Biar nanti ini terlink dengan yang sudah ada ya.
Nah, oke. Nah, ini adalah titik potong dengan sumbu Y. Kemudian kita properti ya, objek properti. Tadi adalah ini ya. Oke. Nah, 0,1. Sekarang sumbu simetrinya lagi ya. Persamaan sumbu simetri taruh sini. Praktek formula. Nih. Sumbu simetri ya. Sumbu simetri. Oke. Oke. Sini. Kemudian kita bold ya. Klik kanan. Objek properti. Kemudian teks kita bold, kita tebalkan. Kemudian colornya kita beri colornya apa ya, Bapak Ibu ya? Merah muda pink enggak apa-apa sini. Kemudian kita ambil lagi di sini text box ya, begini. Sumbu simetri berarti nanti X sama dengan ya. Jadi ini 1,7 ya. Jadi ini. Yang X 3 ya. Langsung objek ambil X 3. Nah, oke. Taruh sini. Kemudian kita beri warna Bapak Ibu ya. Backgroundnya sesuai dengan ini. Berarti yang ini ya. Yang ini tadi. Oke. Oke. Sekarang nilai optimum terakhir ya. Box lagi di sini. Ditulis nilai optimum. LaTeX formula. Ya. Nilai optimum. Ya. Nilai optimum. Optimum. Ya. LaTeX formula. Nah, oke. Oke, taruh sini. Kemudian ini di objek properties. Ya, kita tebalkan ya. Teksnya ditebalkan bold. Kemudian colornya dibuat apa? Colornya terserah. Biru aja ada. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian Y sama dengan ya. Berarti pakai yang ini Bapak Ibu. Yang G ini ya. Yang G. Nih lagi kotak box. Taruh sini. Nah, kemudian ini. Cari yang ini ya. Nah, yang G ya. Objek yang G. Nah, ini. Tuh, ini ya. Oke. Jadi di sini. Ini adalah nilai optimum ya. Kemudian ini diklik. Disesuaikan warnanya. Backgroundnya tadi ambil yang ini ya. Oke. Sudah selesai Bapak Ibu. Jadi inilah kotak-kotak informasi yang mana nanti otomatis akan terisi ya, titik potong sumbu X dan lain-lain ini sesuai dengan kotak yang kita masukkan ya. Untuk grafiknya kita beri warna biar lebih cerah ya. Objek properties, kemudian kita beri color, colornya misalkan apa? Hijau. Boleh enggak apa-apa ya. Oke. Kemudian ini sumbu simetrinya, perlu ini sumbu simetri itu yang mana tadi Bapak Ibu? Sumbu simetri yang 1, ya, ini ya. Ini ditampakkan aja garisnya. Nah, ya. Tapi ini dibuat putus-putus aja biar enggak bingung dengan klik kanan ya, objek properties. Colornya misalkan dibuat colornya merah ya. Nah, boleh. Kemudian stylenya ini line style ini kita buat putus-putus misalkan seperti itu ya. Kemudian line opacity enggak masalah, ini sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah, begitu kita memasukkan input box di sini ya, misalkan kita masukkan, misalkan kita punya persamaan, ini saya punya persamaan, ini dimasukkan -1 misalkan ya. Ini -1 saya masukkan. -1. Jadi tergantung persamaannya ya. Kemudian nilai B-nya misalkan 3. Kemudian nilai C-nya misalkan 10. Ya. Enter. Oh, ini ya.
Jadi ada persamaan atau ada fungsi kuadrat, Y sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 10. Maka nanti otomatis kita hanya mengisi ABC-nya sesuai dengan yang ini ya. Kemudian otomatis nanti titik potong dengan sumbu X sudah ada, yaitu 5,0 ya. Dan min 2,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, saya move dulu ya. Titik potong pada sumbu Y ini, yaitu 0,10 ini ya. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 1,5 pas di sini. Kemudian nilai optimumnya adalah ini, 12,25. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua dan tetap semangat. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.